Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8 ini luar biasa buat kita untuk mengerti bahwa kita orang-orang yang diberkati itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sudah belum saudara, dalam segala aspek hidup kita apapun itu, saudara menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Ini paling penting. Karena kalau kita melihat ayat 8 tadi sangat jelas Tuhan memberikan satu ketentuan yang sangat jelas kepada mereka yang mengandalkan Tuhan, bahwa di masa kering sekalipun kita tetap berbuah. Ini tentu yang namanya lawan arus, saudara. Kalau kita bicara lawan arus, saudara lihat ikan-ikan di laut itu kalau seandainya sudah mati, arusnya kemana ikan pasti akan ikut arus itu. Tetapi kalau ikannya masih hidup, walaupun arusnya seperti apapun, itu ikannya akan terus, ya dia berenang, dia akan terus melawan arus. Nah, rupanya sama orang-orang yang percaya sama Tuhan. Kalau roh kita hidup, roh kita percaya sama Tuhan, di dalam setiap situasi yang sulit sekalipun arus dunia ini, kita akan lawan arus karena memang roh kita itu luar biasa. Dan kita mempercayai firman Allah adalah kekuatan kita. Dan ini paling penting. Nah, kita belajar sedikit dari Nabi besar Yeremia, ya, bahwa pada masa pemerintahan Raja Yosia tahun kurang lebih 627 sebelum Masehi, dikisahkan pula bahwa Nabi Yeremia melakukan tugasnya sebagai nabi selama pemerintahan 5 raja Yehuda. Jadi kalau kita lihat ini, selama 5 raja Yehuda ini Yeremia hamba Allah udah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin dan Sedekia. 5 raja ini ada di dalam pergerakan Tuhan melalui Nabi besar Yeremia. Dan kita mengerti bahwa setiap pesan Tuhan kepada masyarakat atau umat Allah saat itu di kelima raja ini, dan waktu Yeremia menyampaikan pesan-pesan itu, ini namanya nubuatan, belum terjadi tapi sudah dinyatakan oleh Tuhan melalui roh Tuhan kepada hambanya Yeremia, dan itu pasti akan terjadi. Walaupun saat itu belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Dan itulah firman Allah, ya. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman Allah saat diutarakan, dia akan bekerja dengan cara yang ajaib, sehingga orang-orang yang mengambil dan mendapatkan pesan roh dan mengaminkan dalam iman rohnya, maka mereka akan mendapatkan berkat itu. Nah, kita belajar melihat bahwa melalui Nabi Yeremia, ya, dia bernubuat itu dan dia menyatakan tentang pesan roh bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu di tengah-tengah situasi yang kering, karena memang dalam peperangan 5 raja ada peperangan dan masa-masa yang sulit itu ada, saudara. Ya, mereka nggak bisa makan, mereka nggak bisa yang namanya hidup tenang, setiap hari mendengarkan ada yang meninggal, mereka ratap tangis. Sehingga Tuhan berbicara kepada nabinya untuk apa? Menguatkan iman dari umat Allah yang memang saat itu sedang menghadapi masa-masa yang krisis, supaya mereka tidak terbuai dan khawatir dengan masalah persoalan yang mereka hadapi, tapi mereka harus berani dan melangkah untuk mempercayakan Tuhan yang mengatur hidup mereka, ya, untuk mempercayai hidup mereka kepada Tuhan, dan harus yakin bahwa situasi apapun yang dalam peperangan besar sekalipun yang mereka sedang hadapi itu, bahwa tangan Tuhan terlalu ajaib untuk siap menolong siapapun yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya mereka. Dan ini yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia untuk sampaikan kepada umat Allah, supaya mereka tetap berdiri di tengah-tengah situasi yang sulit. Dalam masa-masa kekeringan, mereka tidak perlu khawatir, karena memang Tuhan menjamin hidup mereka. Nah, oleh karena itu kita juga saat ini mungkin sedang menghadapi baik rumah tangga, keluarga, pribadi kita mungkin sedang punya pergumulan-pergumulan yang tanda kutip ini bukan yang enak, yang nyaman atau yang gampang. Mungkin saudara juga berkata sulit, tapi saya mau bilang, firman Tuhan selalu datang tepat waktu kepada kita untuk menguatkan iman kita. Dan hari ini melalui pelajaran firman Tuhan di acara Happiness Moment dalam Love Jogja FM ini, kita juga belajar bahwa Tuhan datang tepat waktu kepada kita. Dan ini adalah jawaban Tuhan buat kita sekiranya engkau sedang menghadapi masa-masa yang sulit.
Mari taruhlah harapmu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menyatakan kebenaran ini untuk kita semua. Kembalikan sisi hatimu, sisi imanmu, spiritualmu bangkit kepada Tuhan. Ya, untuk kita percaya akan janji Allah yang ajaib dalam hidup kita. Nah, ada cerita yang lain lagi, bahwa saat mereka sudah mulai gusar hati karena peperangan yang terjadi, mereka ada yang mulai kembali ke Baal-Baal, penyembahan-penyembahan berhala. Tapi Tuhan ingin mereka tetap mengandalkan Tuhan. Jangan berdalih, jangan mengandalkan manusia, apalagi Baal-Baal yang tidak memberikan kehidupan di sana. Tuhan mau umatnya tetap mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam setiap aspek hidup. Pertama, hidup mereka, ya, dalam setiap langkah. Nah, yang terjadi adalah kita perlu belajar bahwa kenapa firman Tuhan ini diberikan kepada umat Allah juga, karena di saat masa-masa yang sulit mereka mulai mencari cara manusia. Jangan sampai terjadi, saudara, buat kita juga. Kalau dalam menghadapi masa yang sulit, jangan cari cara-cara yang membuat mendatangkan dosa. Nah, saat itu umat Allah sedang mau melangkah dan bahkan sudah beberapa orang berbuat dosa. Pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka. Kedua, harta kekayaanmu dan segala barang-barang perbendaharaanmu akan apa? Tuhan ambil karena mereka sedang membangun Baal-Baal. Kalau saudara ya mencari kekayaan dengan cara yang sia-sia, Tuhan akan menghancurkan semuanya. Karena apa? Semua itu gak memberikan kehidupan kekal. Tapi ingat janji Allah bahwa anak cucu kita pun tidak akan meminta-minta. Itu berarti dia menjamin hidup kita pasti akan baik-baik saja. Jangan mengandalkan Baal-Baal manusia kita, tapi kita harus melihat kepada rancangan Allah bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat ke akar-akar, yang terus menghasilkan buah, daun-daunnya tetap hijau, dan masa kekeringan sekalipun mereka tidak pernah mengalami kekeringan karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Jangan bawa dosa jika Anda sedang dalam kekhawatiran, tapi mari masuk ke dalam kamar, berdoa sungguh-sungguh, bangun mesbah penyembahanmu kepada Tuhan dan andalkan Tuhan, dan speak bless, perkatakan bahwa aku ada, aku bergerak, aku dipimpin oleh Tuhan, dan kita pasti akan melihat janji Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Baik, semuanya masih di program Happiness Moment di kesempatan sore hari. Kita kembali break sejenak di program sore hari ini, dan tetap stay tune di Radio Love Jersey FM. Masih terbuka di line interaktifnya sampai nanti pukul 6 sore di 0853 1166 5300, di 0853 1166 5300.